Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Sabri Ahmad dengan NIM D0412011010. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi singkat terkait mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim pelajaran semester 4 dengan judul Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa yang Indonesia punya terkait negara maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dengan 13.000 pulau telah diberi nama. Sebanyak 92 pulau terluar sebagai garis pangkal wilayah perairan Indonesia ke arah laut lepas telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.000 km dan terletak pada posisi yang sangat strategis antara benua Asia dan Australia serta pada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daerah sekitar mencapai 2.012.402 km persegi dan laut sekitar 5,8 juta km persegi yang terdiri dari 2.012.392 km persegi perairan pedalaman, 0,3 juta km persegi laut teritorial, dan 2,7 km persegi zona ekonomi eksklusif atau Z. Sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, sektor maritim dan kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Ditinjau dari segi aspek manapun, dari segi aspek ekonomi, lingkungan, sosial budaya, hukum, maupun keamanan Indonesia itu sendiri. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian yang sangat serius bila dibandingkan dengan sektor-sektor daratan. Laut, pesisir, dan sungai merupakan urat nadi yang menjadi kekuatan bangsa ini sejak dahulu. Maka dari itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim yang memiliki luas 2/3 laut dan 1/3 daratan, atau kita bisa sebut Indonesia memiliki luas laut atau perairan lebih besar daripada daratan itu sendiri. Berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018, laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017 Jakarta, kekayaan dan potensi kemaritiman Indonesia berdasarkan sumber daya alam dapat dibagi menjadi potensi perikanan dan kelautan. Yang kedua yakni kekayaan sumber daya energi dan mineral. Yang ketiga adalah kekayaan jalur perhubungan internasional. Dan keempat, kekayaan pariwisata kelautan. Nah, keempat itu merupakan laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017. Dan saya akan membahas satu persatu terkait hal tersebut. Yang pertama yakni potensi perikanan dan kelautan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki luas perairan 2/3 dari wilayah Indonesia itu sendiri. Potensi perikanan dan kelautan Indonesia sangat beraneka ragam, mulai dari sumber daya ikan, terumbu karang, keanekaragaman hayati yang ada di laut, spesies-spesies ikan dan biota laut lainnya, juga sumber daya non-hayati. Sumber daya perikanan laut Indonesia diperkirakan sebanyak 12,50 juta ton per tahun yang tersebar di seluruh perairan wilayah Indonesia dan perairan Z atau zona ekonomi eksklusif. Indonesia memiliki kekayaan terumbu karang dengan luas terumbu karang yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km persegi.
Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIP, jumlah tersebut terbagi menjadi beberapa kondisi, yaitu kondisi sangat baik, yakni hanya sekitar 5,3%, kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25%, dan kurang baik sebesar 30,45%. Nah, dari hal ini kita sudah dapat mengetahui bahwa Indonesia kurangnya kepekaan terhadap pemerintah terkait potensi perikanan dan kelautan yang ada di Indonesia, karena banyaknya persentase yang kurang baik terkait kondisi yang ada di Indonesia. Nah, jumlah spesies ikan yang diperkirakan sebanyak 8.500 spesies ikan. Kemudian 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Selanjutnya kita akan membahas terkait kekayaan sumber daya energi mineral. Kekayaan sumber daya pertambangan Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di darat maupun di lepas pantai. Jenisnya juga beragam, ada minyak, batu bara, serta gas alam. Sumber daya pertambangan Indonesia menjadi modal penting pembangunan yang dilakukan selama ini. Sumber daya energi mineral yang sangat besar, yakni diantaranya 207 miliar ton besi, hampir 10 miliar ton titanium. Selanjutnya kita merujuk kepada kekayaan jalur perhubungan internasional. Posisi geopolitik Indonesia memberikan peran yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global antar negara seluruh Indonesia, karena lautan Indonesia akan menghubungkan antara zona Asia Pasifik dengan Australia. Menyadari posisi yang sangat penting dan strategis ini, seharusnya pemerintah harus memprioritaskan pembangunan kelautan dan kemaritiman di Indonesia, karena kita merupakan negara maritim atau negara kepulauan terbesar yang ada saat ini. Dan yang terakhir adalah kekayaan pariwisata kelautan. Potensi kelautan Indonesia yang demikian sangat besar dan berdampak kepada pariwisata. Guna pariwisata ini adalah meningkatkan finansial atau ekonomi setiap warga negara Indonesia dengan datangnya orang-orang dari luar negeri untuk menyaksikan keindahan yang ada di pantai Indonesia ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video yang telah saya bikin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.